Berikan pujian, syukur, hormat oleh karena kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini sampai sekarang ini. Kini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bisa ada bersama-sama pada saat ini di sini. Ada satu bagian firman Tuhan yang paling disukai. Banyak orang suka dengan bagian firman Tuhan ini. Di dalam satu kitab. Kitab ini juga paling banyak dibaca oleh orang-orang. Karena berkaitan dengan hal yang disebut dengan sukacita. Kira-kira kitab apa atau surat apa itu ya? Yang banyak tulis sukacita. Mari kita buka Filipi. Satu ayat saja. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Nah, karena cuma satu ayat, dalam catatan saya ini saya sudah sampaikan di sini pada tanggal 26 April 2020. Tapi dalam pergumulan saya, ternyata Tuhan memberi saya damai sejahtera untuk menyampaikan bagian ini juga di saat ini ya. Jadi saya sudah dari kemarin sudah 3 kali ganti khotbah. Ini Tuhan yang mana yang menjadi kehendak-Mu. Filipi pasal 4 ayat 13. Dan ternyata lagu-lagu yang kita jadikan tadi sangat cocok dengan bagian firman Tuhan ini. Mari baca sama-sama dan kita menghafal. Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang kita lihat ke depan, walaupun ada di sini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca surat Filipi, kita akan menjumpai ungkapan-ungkapan yang begitu bersemangat, yang begitu berapi-api. Waktu saya sampaikan berapi-api, kemarin Kartini dengan dia ini menyanyi lagu lama sekali yang kami biasa nyanyi, yang berkaitan dengan apa lagunya? Mendidih di hati. Mendidih, kalau ada api pasti mendidih toh. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kalau kita baca surat Filipi, ini surat yang sangat-sangat bersemangat, berapi-api, yang mendidih imannya. Tetapi kalau kita baca latar belakang surat Filipi, Rasul Paulus pada waktu menulis surat Filipi dalam keadaan bagaimana, dan kita akan heran. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 13-14, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sedang dalam penjara, di penjara. Dan dia katakan bahwa justru di penjara itulah dia di penjara, orang tahu bahwa dia penjara karena Kristus. Jadi sekalipun dia di penjara, jangan bayangkan penjara sekarang ya. Penjara sekarang ya baik, tapi waktu Paulus dulu bisa saja di bawah tanah. Kemudian pengap, kakinya dirantai. Mungkin sudah dapat pukul dulu kalau kita baca di 1 Korintus, 2 Korintus. Sudah dicambuk, sudah disesak, sudah dipukul, baru masuk penjara. Sendiri, dingin. Saudara-saudara, tetapi Paulus menulis surat ini dengan begitu ada ungkapan-ungkapan yang berapi-api, yang bersemangat. Paulus dia tetap bersukacita dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, surat Filipi, paling kurang ada 16 kali kata sukacita atau bersukacita. Dan
kata yang banyak juga yang terdapat di surat Filipi adalah berpikir. Memang ada orang berkata begini, sukacita itu tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Tapi saya tidak akan membahas ini. Yang saya akan bahas adalah bagaimana dalam situasi seperti ini Rasul Paulus masih bisa bersukacita dan menulis suratnya dengan penuh dorongan untuk bersukacita dan bersemangat. Seperti kesaksian-kesaksian tadi toh. Wah, sekalipun dalam pergumulan, sakit, kanker. Saya juga melayani om saya dalam keadaan sakit. Om saya juga dia sudah sakit lama, kanker lama. Yang pernah kita doakan di gereja ini yang Sabtu malam. Beliau baru-baru ini juga dioperasi. Apa ini yang biasa di kaum pria. Harus pakai kateter. Prostat, ada kanker prostat. Dan saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dan kami berdoa jarak jauh. Saya tidak bisa kunjungi ke rumah sakit, berdoa jarak jauh. Dan memberikan semangat. Nah, siapa yang memberikan semangat? Ya saya. Ya, mungkin dalam keadaan sakit kepala, tapi kita melihat bahwa Rasul Paulus, dia dalam kondisi seperti ini, dia tetap bersukacita. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus bisa? Mengapa Rasul Paulus mampu? Apa sebabnya dia sanggup? Mengapa Paulus dapat melewati semua persoalan dan tetap bersukacita? Saudara-saudara, jawabannya ialah ini, jelas sekali jawabannya. Bersama Yesus. Bersama Yesus, Paulus bisa sanggup menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan dengan bersukacita. Oleh karena itu tema saya pada saat ini, bersama Yesus Kristus kita bisa. Bersama Yesus Kristus kita mampu. Bersama Yesus Kristus kita sanggup, kita dapat menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Filipi 4 ayat 13, saya mencatat di sini atau ada 3 pertanyaan penting. Ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita ketahui sehubungan dengan tema tadi, bersama Yesus kita pasti mampu, kita sanggup, kita bisa. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Tetap kita fokus di Filipi 4 ayat 13. Pertanyaan pertama adalah, jadi bersama Kristus, apakah yang bisa? Bersama Yesus, apakah yang mampu, yang sanggup, yang dapat kita lakukan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat 13 ini kita lihat bahwa yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita sanggup atau kita dapat lakukan ialah dikatakan menanggung segala perkara. Saudara-saudara, apa yang bisa kita mampu, kita sanggup, yaitu menanggung segala perkara. Nah, saya coba cari tahu, Bapak Ibu Saudara, saya coba cari tahu, saya coba teliti dan mempelajari ini segala perkara ini apa ya? Menanggung segala perkara. Akhirnya saya membuka berbagai terjemahan Alkitab. Saya melihat, saudara-saudara, segala perkara meliputi segala sesuatu, segala rupa keadaan, segala kehendak Allah. Bukan hanya perkara-perkara yang kecil-kecil saja, bukan hanya perkara-perkara yang menyukakan saja atau menyusahkan. Kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya ayat 12, Paulus bilang itu ayat 12 kan kita lihat sini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, itu tadi kekurangan kelimpahan, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saudara, segala perkara itu bukan hanya perkara-perkara yang kecil saja, tetapi termasuk perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sukar, yang sulit dan yang berat. Kita mampu, kita sanggup menghadapi. Saya ini lanjut dengan kesaksian pribadi ya. Ketika bergumul, sebenarnya pergumulan saya ini saya mau coba sembunyikan, tapi saya kasihan dengan Ibu Heni dan keluarga. Tiba-tiba Tuhan panggil saya dan bilang, Pak Ratak itu tidak sakit apa-apa. Jadi Tuhan tiba-tiba panggil dia. Padahal, sudah bergumul. Jadi kadang-kala saya bisa sembunyikan. Ada hal-hal yang saya bisa sembunyikan, saya tahan. Rasa sakit di mana, coba saya lihat ibu juga seperti itu.
untuk tidak membuat mereka menjadi khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau cuma sembunyikan saja seperti itu, nanti kita juga tidak tahan. Tetapi kalau kita dalam keadaan bersuka cita, memiliki pikiran Kristus, apalagi kita membayangkan ada orang yang lebih sulit dari kita, ada orang yang lebih sukar mengalami kesukaran dari kita, maka kita akan merasa beban-beban itu biasa-biasa saja. Ya, biasa saja. Ini saya izin cabut karena ini uap dia tutup kacamata. Nah, dari konteks di Filipi pasal surat Filipi ini, perkara-perkara itu antara lain menjadi rendah hati. Kalau kita lihat pasal 2, segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa? Rendah hati. Sudah sulit tak kalau berendah hati? Sulit ya. Apalagi kita berhadapan dengan orang yang sombong, gayanya terlaku. Kita tidak bisa kan? Iya kan? Wah, perkara ini kita, rata-rata kalau tuh masih suka pukul orang, dia toki di kepala boleh. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu ini, saya biasa lihat. Naik ojek, baru ojek mungkin dia ada bikin gaya-gaya. Ibu-ibu Papua ambil toki di pengel. Oh. Tambah dengan kata-kata apa lagi? Tidak saya sebut. Iya. Segala perkara dapat ketangguh. Nah, untuk rendah hati juga membutuhkan. Itu di pasal 2. Ada 2 perempuan yang berselisih di jemaat, Eudike dan Sintike. Dan Paulus menasihati, hendaklah kamu sehati sepikir. Bagaimana bisa sehati sepikir? Harus rendah hati satu dengan yang lain. Kita jemaat ini kecil. Kalau kita tidak saling rendah hati satu dan yang lain, dia boleh, dia gaya, bukan hanya menyimpan. Terus saudara itu, walaupun kecil bisa hancur lebur berantakan. Apalagi yang besar-besar, yang sudah jadi pendeta-pendetanya, jadi artis, mau salam saja tidak bisa. Wah, karena jemaatnya terlalu banyak. Wah, ini betul-betul harus ada perkara ini di mana kita harus membangun kerendahan hati supaya saling melayani satu dan yang lain. Kemudian perkara apa lagi? Mengutamakan orang lain. Pasal 2 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-9, khususnya ayat 5 dan 6. Menganggap orang lain lebih penting atau menganggap orang lain lebih. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-3, 4. Wah, ini perkara yang sulit, tetapi dapat kita tanggung untuk melakukan. Perkara apa lagi? Hal-hal yang membuat khawatir di dalam pasal 4 ini. Apa yang bisa membuat khawatir? Kebanyakan yang membuat kita khawatir adalah masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, secara khusus anak-anak muda, dan kami juga berkeluarga, kami punya rencana yang besar. Rencana yang membuat bisa khawatir. Dan saya akhir-akhir ini sepertinya sudah mau hanyut ke arah itu. Tapi saya bilang, tidak. Saya harus hidup hari ini. Saya serahkan segala perkara itu kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala perkara termasuk khawatir. Nah, kalau kita khawatir, bagaimana cara kita menghadapi? Khawatir itu tetap ada. Berubah di masa depan. Caranya itu adalah serahkan kepada Tuhan di dalam doa dan mengucap syukur karena saya masih ada hari ini. Kemudian saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 12 juga berhubungan dengan kekurangan atau kelimpahan. Orang bilang begini, wah, saya kalau saya kelimpahan tidak masalah bagi saya. Tetapi Paulus menjelaskan, baik orang yang berkekurangan memiliki tantangan yang sama dengan orang yang berkelimpahan. Iya kan? Orang berkekurangan mungkin tantangannya apa? Mengeluh, bersungut. Orang yang berkelimpahan bisa tantangannya apa? Sombong, ya, mengandalkan atau meremehkan orang lain. Ini pergumulan, tapi Paulus mengatakan, aku tahu itu apa rasa kenyang, aku tahu juga itu lapar. Pada waktu saya masih melayani di Jogja, kemudian tahun 85 sampai 89, kemudian mau berpisah di jemaat, saya membaca di dalam Efesus pasalnya ke berapa itu, pasal 20 kalau tidak salah. Tetapi juga bagian ini, saya mengatakan aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kenyang. Dan saya waktu kuliah dulu pernah tidak makan selama hampir 3 hari karena memang tidak ada uang untuk makan. Dan saya tahu itu lapar, itu apa. Bukan cuma lapar karena terlambat makan, tapi karena memang tidak ada yang mau dimakan. Tetapi kenyang, aku tahu. Makanya coba lihat badan ini besar.
Karena apa? Aku tahu apa itu kenyang. Tetapi mohon kepada jemaat, ya kalau ada acara jangan paksa saya untuk makan sampai saya harus makan apa yang harus saya bisa makan. Yang tidak, ya tidak. Itu saya masih di pelayanan di Manado, kalau ada bubur kacang merah ini, apa bredebon, kaki babi, Pak Gembala ada kaki babi itu banyak aja. Sekarang tidak bisa. Jangan kita bilang darah Yesus lebih tinggi. Tidak ada, itu mencobai Tuhan ya. Setelah stroke, bingung. Dan hal-hal lain, segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang jelas bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti mampu, kita sanggup, kita dapat menanggung segala perkara. Dan cara-caranya adalah bagaimana? Bersama Yesus. Bagaimana bersama Yesus? Menaikkan setiap doa. Bagaimana ketika itu datang kita sampaikan di dalam doa. Itu solusinya. Itu jalan keluarnya. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita rasa tidak mampu, menangislah. Tuhan tahu, itu ada lagu yang kita nyanyi dulu ya, Bu Delvi pimpin pujian waktu itu. Nah, makanya coba lihat di status WA saya jarang status-status. Tapi ketika pergumulan ada, saya kirim ini. Tuhan tahu. Dia punya pergumulan lagu apa? Perhatikan lagu ngebakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Terus perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan apa? Pelihara, Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Itu jalan keluar. Sebenarnya gampang saja, tapi kita ada sulit melakukannya. Karena apa? Mungkin ragu, mungkin tidak percaya. Dan dosa terbesar kebanyakan orang Kristen adalah ragu akan kebaikan dan kuasa Allah. Keraguan itulah yang membuat kita tidak mampu, tidak sanggup menanggung segala perkara. Akhirnya meluncur di status-status, baik WA, Facebook yang main. Oh, galaunya, aduh. Kalau boleh tidak ada status kegalauan dimanapun. Tetapi status di mana kita membangkitkan gairah, semangat, dan beriman kepada Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan baru status galau lagi. Aye. Lihat. Kita penggembala galau sampai. Jadi berkat itu kan jadi apa? Jadi batu sandungan. Oke. Itu, mari kita lihat kondisi Paulus yang sebenarnya, atau gambaran kondisi Paulus kita lihat di 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ini kita baca, panjang ini. 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Saya baca. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyambut. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat. Bagaimana Paulus dapat dan sanggup menanggung perkara seperti ini?
oleh karena bersama Yesus. Bagaimana bersama Yesus? Banyak ya. Dia hanya sejauh doa. Yang kedua, pertanyaan pertama tadi, apakah yang harus kita, apakah yang membuat kita mampu? Ya, segala perkara. Yang kedua ialah pertanyaannya, bersama Kristus, bagaimana kita bisa bersama Yesus? Bagaimana kita sanggup bersama Yesus? Bagaimana kita dapat menanggung segala perkara? Bagaimana kita dapat melewati segala pergumulan-pergumulan kehidupan? Bagaimana kita mampu atau sanggup memikul beban pergumulan yang ada di hadapan kita, yang kita hadapi? Jawabannya jelas, apa? Di dalam Dia. Di ayat ini tahu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Secara sederhana ini menegaskan syarat untuk dapat menanggung segala perkara adalah di dalam Yesus. Artinya, seseorang harus memiliki Yesus dalam hatinya. Dia harus percaya pada karyanya di kayu salib, percaya pada kuasa kebangkitannya, percaya pada pengharapan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Pergumulan, penyakit-penyakit. Aduh, kalau kita ikuti, sekarang ada namanya hepatitis misterius. Itu sudah dinubuatkan Alkitab semua. Ya, pada masa-masa akhir ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Belum lagi kalau masa yang namanya masa kesusahan besar. Wah, itu ada gempa bumi, ada hujan api dari langit, ada bintang jatuh atau apa itu. Kemudian ada penyakit antikristus yang berkuasa sewenang-wenang. Tetapi saudara-saudara saya kasih waktu di sini, dalam kondisi yang kita lihat sekarang ini, tidak usah khawatir. Itu jangan jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya dalam hidup ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bersama Yesus kita sanggup. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Saudara-saudara saya kasih nama Tuhan. Artinya, di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Yohanes pasal 15 ayat 5b dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, di luar siapa? Di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat menikmati janji-janji Allah. Di luar Yesus kita tidak dapat menanggung segala perkara. Lebih khusus lagi berhubungan dengan keselamatan. Di luar Yesus, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ditegaskan lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kecuali nama Yesus. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena itu, saudara, bagaimana kita bisa sanggup menanggung segala perkara? Hiduplah di dalam Yesus. Pertama, buka hati, terima Dia. Bertobat. Yang kedua apa? Bawalah hidup kita untuk tetap di dalam Dia. Di Kolose pasal 2, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, bersama Yesus mengapa kita bisa mampu? Bersama Yesus mengapa kita bisa sanggup, kita cakap menanggung segala perkara? Jawabannya sederhana juga. Berdasarkan Filipi 4 ayat 13 ini dikatakan bahwa bersama Tuhan Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ungkapan sederhana ini tadi pagi, mulai dari tadi malam saya renungkan. Kan saya biasa berdoa begini, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga biasa berdoa, ya Roh Kudus berikan kami, atau Roh Kudus kuasailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Berdoalah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdoalah kepada Yesus. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membutuhkan Engkau. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Memberi kekuatan ini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu Tuhan Yesus adalah orang yang terus memperkuat. Kalau kita tetap bersama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan terus memperkuat setiap orang. Dia akan terus memperkuat kita. Artinya apa? Artinya ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya
untuk tetap di dalam Dia. Dan kalau kita tetap di dalam Dia, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita, karena Tuhan Yesuslah yang memberi kita kekuatan dan kemampuan, maka kita harus tetap di dalam Dia. Kita harus tetap berjalan bersama Dia. Bagaimana berjalan bersama Dia? Dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, percaya. Tetapi kita juga harus pasrah pada kehendak-Nya. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Kita manusia kan cenderung untuk minta, diberkati, disehat-sehatkan. Paulus bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 29, pergumulan, persoalan, penderitaan itu juga kasih karunia. Karena ketika kita bergumul, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita ada dalam kesukaran, itu kesempatan kita untuk mengalami Tuhan, mengalami kuasanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, bersama Tuhan Yesus kita dapat. Bersama Tuhan Yesus kita mampu, kita bisa, kita sanggup, kita cakap menanggung segala perkara. Rahasianya ayat 12. Ungkapan-ungkapan aku tahu, ayat 12 saya baca lagi dalam Filipi pasal 4 itu. Kita lihat ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ungkapan aku tahu, tidak ada yang merupakan rahasia, yaitu kekuatan di dalam dirinya sebagai orang percaya. Jadi begini, kita harus sadar, kita harus tahu ketika kita bertobat terima Yesus, di dalam kita tahu ada kekuatan itu, yaitu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita harus menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan dan jangan membuat Roh Kudus berduka cita. Dia akan berikan kita kekuatan dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat pohon-pohon ini, ada pohon kersen itu. Bagian terpenting dari pohon itu apa kira-kira? Semua penting ya, tapi yang terpenting apa? Akar. Betul? Akar. Nah, bagian terpenting dari sebuah pohon ialah bagian yang tidak bisa kita lihat, yaitu akar. Akarnya yang kita tidak bisa lihat bagaimana dia bekerja. Bagian terpenting dalam kehidupan Kristen ialah bagian yang hanya dilihat oleh Allah, yaitu hati yang hidup bersama dengan Yesus Kristus. Akar-akar iman kita menancap di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita menyadari Tuhan selalu bersama dengan kita, maka kita akan terus kuat. Andalkan Dia. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat sederhana, yang sudah kami baca dan renungkan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kami mengalami hal-hal yang bervariasi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa segala perkara Tuhan izinkan untuk supaya kami teguh, kuat, dan terus bergantung kepadamu. Tolonglah kami Allah Roh Kudus, ketika kami di tengah-tengah pergumulan persoalan tantangan, kami terus menyadari bahwa ada kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesuslah yang berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat menanggung segala perkara, segala hal, oleh karena Engkau Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, memberkati semua yang telah mendengar firman Tuhan ini, memampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang tegar, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi sahabat Bapa. Engkau